Aries, selamat datang di Fortune Star 222. Sama gue Ruki yang siap bacain energi kalian di tahun 2023. Prediksi 2023. Seperti biasa, ini general reading. Jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Kalau nggak sesuai, gue saranin nggak hanya nonton sun sign kalian, which is Aries, ya, tapi juga moon sign dan ascendant atau rising sign kalian. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Aries, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Dan seperti kalian sudah ketahuin dan udah gua posting ya di community atau komunitas, gue punya promo. Gue promo untuk penutup akhir tahun 2022. Jadi kalau kalian ingin lebih personal, entah itu melihat 2023 secara lebih personal ya, entah itu astrologinya atau itu tarotnya aja atau dua-duanya atau bahkan human design chart, boleh banget kontak aja untuk lebih detailnya, karena dengan 100.000 aja kalian sudah bisa dapat personal reading. Oke? Langsung aja gue mulai dengan conversation with God, oracle card ya. Kita lihat petunjuk apa untuk Aries dalam menyambut 2023. Satu kartu aja. There is nothing scary about life if you are not attached to result. Tidak ada yang menakutkan tentang kehidupan di saat kita tidak attached, tidak terikat pada hasil. Nih, ya, kalian bisa screenshot dan bisa zoom atau translate sendiri. Oke? Langsung biasanya gue pakai Lucky Tarot, tapi kali ini gue pakai Light Vision Tarot ya. Dan seperti biasa gue pakai Major Arcana-nya aja. Dan kali ini gue buka 12 kartu untuk 12 bulan. Jadi setiap bulan satu kartu, semua sepanjang 2023 ya. Nggak luput juga contekan gue ya dengan pergeseran planet ya, semua kalender pentingnya aja di 2023. Oke? Kita lihat apa yang Aries perlu ketahui di tahun 2000 untuk 2 tahun 2023. 12 kartu 12 bulan. Major events atau major fokus per bulannya di setiap bulan 2023. Apa yang Aries perlu ketahui? The Hierophant. Januari, Februari, The Empress. Maret, The Orchard. April, The Sun. Mei, The Hangman. Juni, The Tower. Juli, The Hermit. Agustus, The Devil. September, The Moon. Oktober, The Magician. November, The Lovers. Desember, The Star. Under the Deck, The Fool. Oke. Secara overall buat Aries di tahun 2023 ya, kalian punya semangat, hasrat, gairah untuk memulai sesuatu yang baru. Menempuh apapun itu resikonya dalam ketidaktahuan ya, dengan keyakinan kalau semuanya akan baik-baik saja. Dan ini energinya kalian sendiri, The Fool ya. Yang mana karena gue lagi bacain Aries ya, Januari itu kalian dapat di Hierophant.
Ini tentang komitmen kalian terhadap bagaimana citra diri kalian sendiri yang kalian sudah bentuk, create hingga saat ini. Ya. Kalau kalian sudah punya pilihan untuk bagaimana kalian ingin terlihat oleh orang lain atau oleh dunia luar, ya, kalian stick to it gitu. Kalian stick to it. Kalian yakinin itu. Ini energi Taurus ya. Energi Taurus. Ya, kalian lagi menciptakan nilai-nilai, lagi ingin menciptakan, memulai citra diri atau ya self image baru ya. Nilai-nilai baru. Dan kalian komit akan itu. Venus di Januari buat itu ada di Venus. Venus ada di Aquarius. Ya. Kalian mungkin punya pilihan, ya kalian punya pilihan bagaimana kalian ingin terlihat. Jadi pada network kalian, lingkungan sekitar kalian ya. Yang jelas juga untuk sekitar kalian, lingkungan sekitar kalian, kalian juga ingin terlihat, kalian akan lebih peka. Kalian akan menciptakan keharmonisan itu, nilai-nilai yang menurut kalian itu penuh kasih sayang kali ya bahasanya, kasih sayang, karena energi Venus gitu. Dan kalian punya kebebasan kok dalam memilih atau menentukan bagaimana kalian terlihat. Dan di Januari itu ada Mars yang direct di Gemini ya. Jadi walaupun dia masih belum bergerak maju, dia masih stagnan, masih diam, statis, station gitu lah. Tapi intinya buat kalian itu, kalian juga lagi masa transisi dalam membentuk karakter kalian sendiri. Bulan Februari kalian dapat The Empress. Ini energinya Venus bulan Februari itu ada di Pisces, yang mana kalian sedang di bulan Februari itu kalian akan mencoba meng-clearing energi kalian dari segala energi yang sudah nggak relevan lagi dengan kalian saat ini ya. Jadi karena Venus ada di Pisces itu rumah ke-12 buat kalian ya. Jadi it's all about alam bawah sadar kalian, karma ya. Jadi kalau kalian pingin tahu kenapa sih gue selalu istilahnya untuk masalah hal-hal yang sifatnya bernilai buat kalian, entah itu masing-masing orang berbeda ya, gue ngomong secara general. Kenapa lu selalu ditindas, atau kenapa sih gue harus ngerasain gini terus gitu ya, atau kenapa sih anak gue gini mulu, kenapa sih pekerjaan gue gini mulu gitu. Segala hal yang sifatnya bernilai buat kalian itu, kalian kalau bertanya-tanya kenapa, ya mungkin karena energi yang kalian sekarang miliki itu udah nggak sesuai lagi dengan bagaimana nilai kalian yang kalian imanin gitu loh. Jadi saatnya kalian untuk release energi kontaminasi energi yang udah nggak sesuai sama kalian ya. Healing, atau lebih tepatnya supaya semesta juga bisa menyelaras dengan kalian untuk memanifestasikan apapun nilai yang kalian inginkan itu menjadi nyata. Renungan di bulan Februari dan ke bulan Maret ya, kalian dapat The Orchard. Ini
Ini kartu-kartu lain nggak ada, kartu-kartu tarot lain nggak ada ya, cuman di Light Vision aja ada kartu The Orchard ini. The Orchard ini adalah kebebasan, kebebasan di dalam memilih menjadi ya. Dengan karena ini di rumah ketiga ya, tentang mindset kalian, persepsi kalian, intelektual kalian, bagaimana kalian berkomunikasi, dan segala pengetahuan yang kalian dapatkan hingga saat ini itu adalah basic dari bagaimana kalian ingin menjadi. Dan dalam kebebasan itu ada hak dan kewajiban, tanggung jawab dan konsekuensinya ya. Jadi dan di bulan Maret itu adalah energinya tanggal 7 Maret Saturn masuk ke Pisces meninggalkan Aquarius, yang mana buat Aries itu artinya Saturnnya masuk ke rumah 12 secara general ya. Saturnnya masuk ke rumah 12 buat Aries, yang mana tadi seperti gue bilang, rumah ke-12 itu tentang segala hal yang sifatnya di luar kuasa kita, di luar pengetahuan kita, kegelapan itu sendiri, tentang keburukan kita, tentang segala hal yang sifatnya di luar duniawi atau materi. Bisa itu spiritual, bisa itu alam bawah sadar, bisa itu karma, bisa itu keyakinan yang membatasi diri kita ya. Bisa juga alam mimpi, tidur, misalkan jam tidur kita ya. Tuh Saturn itu kan dia yang menentukan batas-batas atau peraturan-peraturan di dunia gitu ya. Jadi kalian perlu menyadari ya, selama Saturn di Pisces ini mungkin buat kalian itu ada hal-hal yang kalian mungkin semestanya memaksa kalian untuk melakukan sesuatu yang kalian di luar kemampuan atau nalar kalian untuk memahami gitu. Ikatan-ikatan, karma-karma dan sekarang alam bawah sadar ya. Yang mana ya. Jadi dengan energinya Orchard di sini di bulan Maret itu, dengan Saturn masuk ke Pisces, kalian diminta untuk healing the star, healing dari pemahaman-pemahaman yang sudah lagi gak relevan dengan kalian. Okay. Dan tanggal 23 Maret Pluto meninggalkan Capricorn masuk Aquarius. Pluto itu planet transformasi. Dan kalian pun punya kebebasan untuk memilih lingkungan sekitar yang seperti apa, network yang kayak gimana, aspirasi kalian terhadap mereka tuh bagaimana. Aspirasi kalian selalu energi itu geraknya dua arah ya. Ini lebih ke network dengan energinya Pluto masuk ke Aquarius, yang kena buat Aries itu di rumah ke-11. Rumah ke-11 itu tentang network, pertemanan, aspirasi, keadilan sosial, rasa kemanusiaan, dan harapan-harapan. Dan itu bakalan lama di situ. Pluto itu karena dia outer planet ya, planet terluar, planet kecil yang luar, dia geraknya sangat lambat. Dan finally dia meninggalkan Capricorn mungkin setelah 12 atau 14 tahun ya, di Capricorn dia masuk ke Aquarius. Jadi sesuatu momentum dan akan lama di situ. Oke. Oke, langsung kita ke April. Aries.
the sun. Iyalah ya gitu kan, seasonnya kalian sendiri ya. Nah, di bulan April itu ada gerhana matahari di Aries. Gerhana matahari itu konotasinya dampaknya lebih banyak buat untuk yang akan kena dampaknya lebih besar adalah mereka-mereka yang punya otoritas, kuasa, power. Termasuk kalau kalian punya otoritas, mungkin kalian akan kena dampaknya ya. Aries gitu loh, di emperor ya kan, biasanya punya power. Nah ini apalagi di rumah ya kan, the sun dengan season Aries, yaitu kalian sendiri di rumahnya kalian sendiri ya. Ini ada pencerahan, ada kebenaran yang terungkap di rumah tentang keluarga ya, tentang rumah tangga, keluarga kecil, keluarga besar, tentang properti, tentang stabilitas emosional kalian sendiri ya, mungkin juga tentang ibu, mungkin ibunya yang punya power. Dan bulan Maret ada bulan April ada apa lagi ya? Bulan Mei kita dapat The Hangman. The Hangman ini adalah sesuatu yang sudah semestinya kita akhiri, tapi kita mencoba mengulur-ngulur waktu, membeli waktu untuk tidak mengakhirinya karena ada ketergantungan, ada kebergantungan. Anyway, kita membuatnya menjadi lebih lama. Ada pengorbanan di situ, ya jelas. Ya, sesuatu yang tidak kita ulur-ulur untuk akhirin ya pengorbanan. Nggak penting itu baik atau buruk. Yang jelas kita sama-sama menyakiti ya. Kita menyakiti diri kita, dan yakin gak sih orang lain gak sakit? Pasti ada dampaknya. Itu namanya pengkhianatan pada diri sendiri. Anyway, ini energinya Pisces, yang mana lagi-lagi Pisces itu Saturn di Pisces, dan di rumah ke-12 kalian. Karma, alam bawah sadar, keyakinan yang membatasi diri kalian. Kalau kalian merasa pengorbanan yang kalian lakukan itu adalah demi orang lain, jangan-jangan kalian nyakitin orang lain. Nah, kan? Anyway, di bulan Mei itu tanggal 1 Plutonya retrograde di Aquarius. Kalau kalian belum tahu retrograde itu maksudnya apa, retrograde itu seakan-akan mundur ya. Planetnya sih nggak mundur ya. Cuman dia diam. Buminya yang terus bergerak. Jadi kelihatannya tuh dari bumi itu planetnya mundur gitu, padahal planetnya cuma diam. Yang mana energinya retrograde itu di planet manapun, kalau retrograde itu artinya kita diminta untuk merevisi, melihat lagi, kilas balik lagi gitu. Karena Pluto itu planet transformasi. Sebelum kalian bisa transformasi secara radikal gitu ya, perubahan yang benar-benar signifikan, kalian diminta untuk kilas balik lagi tentang network kalian, karena Aquarius adalah di rumah ke-11 kalian, tentang network, pertemanan ya. Jadi di bulan Mei ini ya, kalian pengorbanan yang kalian lakukan untuk lingkungan sekitar kalian, network kalian, teman-teman kalian mungkin ya, untuk apa yang kalian pahami tentang rasa kemanusiaan, keadilan sosial, itu kayaknya harus kalian telaah lagi. Karena ternyata itulah keyakinan-keyakinan yang membatasi kalian sendiri untuk menjadi yang optimal, lebih gitu, untuk bisa lebih bukannya ekspansif ya, apa sih, lebih baik mungkin. Anyway, untuk menjadi apapun yang kalian inginkan itu kalau terhambat ya karena itu gitu. Ada karma-karma yang di luar kemampuan nalar kita gitu, karena Saturn di Pisces ya.
Dan bulan Mei tanggal 5 gerhana bulan di Scorpio. Zona nyaman kalian, entah itu ini karena di rumah kelima ini ya. Bulan Mei itu ada sifatnya zona nyaman kalian. Mungkin kecemasan kalian, kekhawatiran kalian, ya, sehingga kalian tidak mengambil risiko. Contoh tentang love affairs, tentang romance, tentang anak, ya, tentang jiwa kanak-kanakan kalian, tentang kreativitas kalian, bagaimana kalian having fun. Itu membuat kalian merasa nyaman untuk mengakhiri, ya, untuk mengakhiri apapun itu situasi keadaan yang kalian hadapi, sehingga kalian mengulur-ulur waktu. Entah itu kecemasan kalian ntar dia gini, ntar dia gitu, ntar whatever itu, ya. Itu di bulan Mei. Oke, di bulan Juni ya kita dapat The Tower gitu. The Tower ini energinya Mars. Mars bulan Mei ada di Cancer. Akhir bulan Mei baru dia masuk ke Leo. Jadi mungkin di bulan Juni, ini Mei apa Juni? April, Mei, Juni, Juni. Di bulan Juni ya. Ups. Mars bulan Juni ya di Leo. Ya, kalian akan mengakhiri apapun itu yang tadi kalian harus akhirin. Kalian mungkin mulai menyadari zona nyaman kalian, sehingga kalian tidak mau mengakhiri apa yang seharusnya kalian akhiri. The Tower, shocking moment ya. Akan ada tindakan-tindakan yang sifatnya mengejutkan, entah itu dari kalian, entah itu dari sekitar kalian, entah itu mungkin melalui pekerjaan atau bagaimana kalian melayani orang lain. Karena yang jelas di sini ada juga di rumah ke-6 ini tentang kesehatan juga. Salah satu contohnya tentang yang mengejutkan ini sesimpel, gue nggak mau lagi ngelayanin tuh orang gitu, karena sesuatu itu yang udah kalian ulur-ulur gitu, untuk akhiri, kalian akan akhiri. Entah itu juga bisa tentang anak, gue nggak mau ngeladenin dia lagi, bisa juga. Entah itu tentang anything. Bulan Juli kalian dapat The Hermit. Ini ada energi Virgo, yang mana kalian mencoba untuk lebih menarik diri, mengisolasi, mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri. Dan ya, karena kalian setelah kalian melakukan shocking ini ya, ada hal yang mengejutkan yang kalian lakukan atau orang lain lakukan. Ada kebiasaan kalian merubah kebiasaan kalian. Jadi kalian lagi menarik diri di bulan Juli, lebih tepatnya untuk memahami relationship kalian sendiri. Ini tentang relationship dengan diri kalian sendiri, bahkan dengan orang lain ya. Itu semua cerminan tentang bagaimana relationship kita dengan diri kita sendiri. Bulan Juli itu ada Venus yang retrograde di Leo.
Dari tanggal 23 Juli sampai 4 September, jadi hampir 2 bulan. Lagi-lagi retrograde, tapi kali ini Venus. Venus itu tentang value, money, relationship, and harmony. Jadi ya, kalian mencoba mengisolasi diri ya, lebih bukan mengisolasi diri ya, lebih tepatnya kalian lebih sering merenung, mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri, mencoba untuk mengenal bagaimana hubungan kalian dengan your higher self gitu kan, dengan diri kalian sendiri dan orang-orang sekitar terdekat kalian, entah itu personal entah itu profesional ya, karena Venus retrograde. Jadi direvisi lagi tuh relationship atau partnership kalian ya. Kenapa harus diakhiri? Kenapa jadi zonanya? Karena udah zona nyaman itu it's so the devil ya. Artinya gue langsung aja ke bulan Agustus ya. Bulan Agustus di sini kalian dapat the devil, zona nyaman itu sendiri. The devil ya tugasnya menakut-nakutin, bikin kita cemas, khawatir, sehingga kita tidak mengambil resiko, dan untuk tetap stay di zona nyaman kita ya kan, dan membiarkan diri kita keseret-seret, sehingga yang namanya ini, karena di bulan Agustus ya, bulan Agustus itu di bulan ke-8, di rumah ke-8, buat kalian itu bagaimana kalian dalam kebersamaan, bagaimana kita berbagi dalam kebersamaan ya, tentang hal-hal yang sifatnya milik bersama, tentang hal-hal yang ya dalam kebersamaan itu sendiri, entah itu finansial, entah itu joint venture, entah itu sex intimacy, entah itu warisan, properti, bisa juga control and power. The devil ini energi Capricorn. Yang mana mungkin kalian ya, rumah ke-8 itu juga tentang finansial kan, atau kalian selalu merasa mampu untuk mengatasi apapun itu masalahnya ya. Aries gitu loh ya kan, The Emperor ya kan. Kadang kemampuan kita itu adalah kekurangan kita. Dengan kita membiarkan orang lain bergantung pada diri kita membunuh karakter mereka, sehingga orang lain tidak berdaya, atau sehingga orang lain ya terbunuh karakternya karena kita melakukan semuanya. Yang mungkin mindset kita adalah kita membantu, kita peduli, maksud kita baik, niat kita baik, tapi kadang itu justru malah memanjakan orang lain gitu kan. It looks like that. Sepertinya seperti itu ya Aries ya. Di saat kalian menghandle semuanya, semua orang jadi bergantung pada kalian, dan itu zona nyaman kalian. Dengan kalian tidak menjadi tegas pada orang lain, kalian di sini kalian yang kita perlu sadari ada batasan-batasan dalam kebersamaan. Untuk kita lebih mengenal, mengakui, bahkan menghargai kemampuan dan keterbatasan kita, otomatis kita menghargai kemampuan dan keterbatasan orang lain, kan gitu. Renungan bulan Agustus buat Aries. Bulan Agustus nggak ada. Lanjut ke bulan September, kalian dapat the moon. The moon itu energi Cancer.
ada yang the moon itu sifatnya sangat emosional. Di sini di bulan September itu ada hal-hal yang sifatnya sangat emosional. Mungkin kalian ingin travel, relokasi, pindah rumah ya. Karena ada yang terungkap, ada kebenaran yang terungkap di rumah tangga yang mengusik stabilitas emosional kalian. Yang selama ini tersembunyi gitu kan, terungkap. Bulan Oktober kalian dapat The Magician. Ini energi Merkuri. Bulan Oktober Merkuri ada di Scorpio. Yap. Di rumah Scorpio ada apa? The Devil. Kemampuan kalian dalam memanifestasikan apapun impian kalian menjadi nyata. Itulah the devil ya kalian. Entah itu dalam karir ya kalian punya, mungkin kalian menyandang reputasi kalau kalian mampu melakukan apapun yang kalian inginkan. Di rumah Scorpio the devil. Bulan Oktober itu ada gerhana matahari di Libra dan gerhana bulan di Taurus. Tanggal 14 Oktober gerhana matahari di Libra. Artinya kalau memang kalian punya power ya, kalau kalian punya kuasa, lagi-lagi ini renungan bulan Agustus ya. Renungan bulan Agustus untuk dilihat lagi kemampuan atau kuasa power yang kita milikin itu kita gunakan, kita manfaatkan sesuai dengan porsinya nggak? Jangan sampai jadi bumerang. Tanggal 28 Oktober gerhana bulan di Taurus. Sesuai nggak dengan nilai-nilai yang kalian sebenarnya ingin ciptakan di awal tahun ya? Kalian ingin mulai menciptakan citra diri, self image yang baru ya kan? Kalian komit akan itu. Nah, sesuai nggak? Kita udah nyampe bulan Oktober nih ya, gerhana bulan di Taurus. Nilai-nilai yang kalian ingin ciptakan tentang diri kalian sendiri itu sesuai nggak dengan segala kemampuan dan kapasitas kalian? So far, how is it going gitu? Jangan-jangan malah semua kemampuan kita tuh jadi bumerang buat kita sendiri. Check and recheck. Oke. Lanjut ke bulan November. Oh iya, gue lupa ngomong bulan Juli ya. Bulan Juli tanggal 19 Juli itu North Nodes atau North Nodes dan South Nodes ya, Nodes Moon itu pindah akses dari Taurus Scorpio pindah ke Aries Libra. Dan itu artinya jadi selama 2 tahun kemarin ya, kita fokusnya, mungkin kalian fokusnya ada di bagaimana kalian menilai apa yang bernilai buat kalian, apa yang berharga buat kalian. Oke. Itu di rumah kedua dan rumah ke-8.
Nah, untuk tahun depan, tahun 2023 sampai 2 tahun ke depannya lagi, sampai tahun 2026 sampai tahun 2025, fokusnya adalah tentang diri kalian sendiri, karena North Nodes-nya ada di Aries, South Nodes-nya ada di Libra. Libra itu tentang relationship, Aries itu tentang individual, dualitas itu. South Nodes itu yang kalian sudah tahu ngelotok, karena Aries itu the warrior, dia selalu leader buat orang lain. Tapi bisa nggak untuk diri kalian sendiri? Itu fokus utama ke depan sampai tahun 2025 Aries. Lanjut ke November, kita dapat The Lovers. The Lovers itu kalian punya pilihan. Tadi sempat gue mention tapi gue gak nyebutin ya di bulan apanya. Yang jelas ini di rumah ke-11 kalian ya, di bulan ke-11, rumah ke-11 di November itu. Ini energi Gemini ya. Kalian punya pilihan tentang siapa sekitar kalian ya. Siapa teman-teman kalian, di mana kalian ingin berada, aspirasi apa yang kalian ingin ciptakan, tentang rasa keadilan, tentang rasa kemanusiaan, harapan-harapan kalian terhadap lingkungan sekitar kalian ya. Kalian punya kebebasan dalam memilih. Tapi ingat, dalam kebebasan itu ada hak dan kewajiban. Kewajiban itu adalah bagian dari hak ya. Jangan menuntut hak doang. Aries tahu dah itu, nggak perlu gue bahas ya nggak. Anyway, lanjut ke bulan Desember. Bulan Desember kita dapat The Star, Healing Moment. Clearing your energy from everything that is not yours. Saatnya lagi kita untuk check and recheck di penghujung tahun ya. Gue udah terkontaminasi oleh energi ya siapa aja, atau energi-energi yang selama ini gue yakinin itu gue, ternyata bukan ya kan, atau udah nggak relevan lagi dengan bagaimana gue ingin melanjutkan ke tahun 2024 ya. Saatnya clearing dan healing, release ya. Jadi apapun sekitar kalian yang kalian sudah tentukan sendiri, pilihan yang kalian sudah tentukan apa, ya udah lanjutkan, release mereka-mereka yang kalian tidak merasa selaras ya kan? Oke, semoga resonate, semoga berguna, semoga mudah dipahami ya. Kalau emang iya, jangan lupa untuk like, komen, dan share.